lalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Munawwarah. Lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang
semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada buka acara ini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga yaitu pembacaan salawat Nabi. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawab salamnya. Pohon salam tumbuh di perigi. Yang jawab salam saya doakan berangkat umroh dan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak di podium, karena kalau di podium Bapak Ibu yang lihat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahu rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul fadhkurna ma'asyahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan sambutan panitia, saya terlebih dahulu mempersilahkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah ada kotakan di depannya, monggo silakan disantapnya sambil mendengarkan sambutan-sambutan, karena nanti pada saat tausiah berlangsung kita fokus ke ustadznya, jadi tidak fokus ke kotaknya. Jadi kalau sambutan monggo silakan disantapnya, dinikmati, boleh langsung dihabiskan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Keren Makmur beserta perangkatnya, Bapak Ketua BPD beserta perangkatnya, Ketua RT, alim ulama, ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, wakil khusus Ustadz Rizky Maulana yang pada malam hari ini menjadi pemateri atau ustadz kita dalam menyampaikan kajian nuzul Quran. Insyaallah nanti beliau akan mengupas tentang nuzul Quran, atau di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di muka bumi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini lagi-lagi Allah mengizinkan kita untuk menambah amal ibadah kita, yaitu dalam rangka menghadiri acara peringatan nuzulul Quran, yaitu pada malam hari ini, malam ke-17 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita semuanya, yang hadir maupun yang mau hadir tapi tidak sempat hadir. Semoga Allah catat sebagai amal kebaikan dan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita selalu ucapkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya memohon maaf yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, dan yang seluas-luasnya kepada para tamu Allah yang hadir di dalam masjid ini maupun yang berada di luar. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami, dalam mempersiapkan tempat, dalam mempersiapkan konsumsinya, kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi niat kita untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa terlaksana seperti ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, kepada ketua RT yang sudah mendukung kami untuk menggalang dana dari masyarakat desa Keren Makmur ini, sehingga alhamdulillah ya bisa terlaksana acara seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan kami, acara ini adalah acara untuk kita menyambung silaturahmi kita. Kemungkinan siang hari kita sibuk mungkin dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan ibadah-ibadah yang lainnya, atau sibuk dengan pekerjaan kita. Insya Allah pada malam hari ini kita bersilaturahmi, dan semoga ini menjadi pahala amal silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'al khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Insya Allah, barang siapa yang selalu dekat dengan Al-Quran, barang siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, insya Allah kehidupannya akan dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada, sehingga malaikat Jibril disuruh menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Rasulullah. Malaikat yang paling mulia, yang paling tinggi. Satu. Jadi kalau kita mau paling mulia, paling tinggi, harus dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Lebih baik bukan sama dengan 83 tahun.
atau bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Berarti dalam 360 hari berarti ada satu malam yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi Allah, yakni malam Lailatul Qadar, di mana tempat Allah menurunkan Al-Quran. Ketiga, Rasulullah yang menerima Al-Quran, Rasulullah yang paling tinggi tempatnya di surga, Rasulullah yang paling mulia, pemimpin para nabi-nabi, sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran pasti dinomor-satukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir semuanya diluruskan niat kita, dimudahkan oleh Allah untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para jemaah, kepada undangan yang telah hadir. Semoga acara ini bisa membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari Kepala Desa Krayan Makmur kepada Bapak Ahmad, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim, bertemu, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri undangan panitia yaitu acara Nurul Quran. Semoga kita semua diberkahi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz Rizky Maulana, tentu tidak asing bagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati para panitia, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu, tokoh pendidikan, serta seluruh jamaah, serta adik-adik yang saya cintai pada kesempatan malam hari ini. Surat panjang yang dijelaskan oleh Ketua Panitia tentu memberikan semangat untuk kita memahami Al-Quran. Saya akan menyampaikan himbauan saja pada malam hari ini. Yang pertama, khusus kepada masyarakat Krayan Makmur untuk berhati-hati dalam memparkir kendaraannya. Selasa dini hari kemarin di Masjid Kecamatan Tongidis, Masjid Istiqomah, telah kehilangan mobil satu ini serta isi-isinya. Yang punya itu berdua berjualan keliling, jual vakum cleaner. Minat di situ sudah 3 malam. Di malam yang kemarin sempat ketemu saya jemaah tarawih di situ, sempat ngobrol. Orang dari Samarinda pada saat tidur perkiraan jam 1 sampai jam 4 subuh dini hari. Semua barang apa yang ada, duit, dompet dan segalanya ada di dalam mobil. Tidur, kunci mobil ditaruh di bawah kepala, di atas bantal seperti itu. Tidak terasa pada saat itu, sehingga mobil tersebut dibawa serta isi-isinya. Selasa subuh, ya, ini menjadi perhatian kita untuk berhati-hati dalam memparkir motor, kunci sebaik-baiknya. Kalau sudah kita berupaya, kalau toh diambil, itu bukan rezeki kita, tawakal aja sudah. Yang kedua, himbauan kepada kita semua seluruh masyarakat Krayan Makmur untuk memperhatikan remaja-remaja kita tentunya. Saya sering keluar ya, sering masuk. Rata-rata anak-anak SMP dan barangkali ada juga SMA-nya, tapi kalau orang tua nggak ada. Ya. Itu ngumpul di jalan semenisasi.
Ya, itu tentu menjadi perhatian kita semua karena target mereka adalah balapan. Yang tentu meskipun malam hari mereka tidak dapat siang hari karena kita juga jaga, dan mereka berupaya untuk malam hari. Dan saya 3 malam berturut-turut keluar masuk dari luar itu berkisar jam 9 sampai setengah 10 mereka keluar dan ngumpul di situ. Ini menjadi perhatian kita, sehingga khusus kepada kita orang tua, apabila anaknya belum pulang di jam 10, jam 11, maka cari saja, pasti sana ngumpulnya. Artinya agar kenyamanan kita semua baik lalu lintas, dan kita sebagai orang tua juga menjadi nyaman dalam berpikir terhadap anak. Barangkali itu imbauan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi perhatian kita semua, baik terkhusus kepada orang tua semuanya, pelaku yang mempunyai anak, dan secara menyeluruh masyarakat ya, desa Krayan. Terima kasih. Maaf atas segala kehilangan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Akhirnya kita sampai pada acara yang keempat, acara mimpi hikmah menulis Quran, yaitu seragam agama sekaligus mimpi doa bersama yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Maulana LC. Kepada Al-Mukarram Ustadz Rizky Maulana LC, kami persilakan. Dan yang terhormat para sesepuh di sini, pemuka agama yang terhormat, ketua pelaksana yang terhormat, kalau saya bilang yang saya cintai nanti bisa bahaya, yang terhormat ibu-ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kencang ibu. Saya nggak sepintar Ustaz Mahmud untuk berpantun, tapi saya akan mengulanginya lagi karena saya lihatnya, karena udah jam 9:30 kayaknya udah lemes-lemes semua ini. Udah lemes-lemes semua, udah mulai memikirkan ibu sahur masak apa ya. Kalau bapak-bapaknya santai ya tidur, tunggu dibangunin baru ya. Makanya saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, mudah-mudahan yang jawab salam ini urusannya dimudahkan. Mudahan kata Ustaz Mahmud tadi bisa umroh, naik haji. Yang terakhir mudahan utang-utangnya lunas. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mabda'ul mu'min, dzil arsyil majid, fa'alul lima yurid, ahata bi kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ahmadu subhanahu ala ma'ulahu minal imani wal ikram wat tasdid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Azizul Hamid, afdhalu man da'a ila al-iman wa tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di masjid ini, bukan bertemu lagi, pertama kali bertemu, meskipun sebelum-sebelumnya sudah sering bertemu, bahkan ibu-ibu ataupun bapak-bapak sudah kenal sama saya sejak kecil. Mungkin ada yang mengajar saya, mungkin ada dulu yang ya menasehati saya, mungkin dulu ada yang saya mampir di rumahnya ngambil makanannya gitu. Mungkin ada yang di acara nikahan anaknya saya datang di situ, saya ngambil makanannya gitu kan, sering juga. Jadi kata orang-orang itu sangat familiar ya. Apalagi ini kampung saya sendiri, dan saya juga sangat bahagia sekali pulang ke sini dan diundang ke sini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati sekarang apa Pak Bu? Nikmat yang paling besar. Apakah nikmat kesehatan? Nikmat kesehatan? Ternyata bukan nikmat kesehatan yang bisa kita rasakan yang paling besar. Kalau nikmat di surga, nikmat yang paling besar yang bisa dirasakan oleh umat manusia ketika di akhirat itu melihat Allah Subhanahu wa taala.
itu nikmat yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika manusia melihat dia, itulah sebenar-benarnya indah. Sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala yang orang lain, yang orang-orang biasa itu tidak bisa melihatnya, hanya orang-orang yang bisa masuk surga saja yang bisa melihatnya. Tapi ketika di dunia, nikmat yang paling besar itu apa, Pak, Bu? Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan. Dan yang mempunyai nikmat keimanan ini bukan sembarang orang, bukan 1-2 orang, bukan banyak orang, tapi nikmat iman itu bisa dirasakan oleh orang yang mempunyai hati nurani yang bersih. Kalau dulu saya pas kecil sering dengar lagunya Raihan, lagu Malaysia, iman adalah mutiara. Karena iman itu tidak bisa diwariskan kepada anak kita. Iman itu tidak bisa diambil. Iman itu tidak bisa diambil seperti buih pasiran di lautan ataupun di pinggir pantai. Karena iman itu bisa kita dapatkan dengan cara kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka nikmat yang paling terbesar di muka bumi ini adalah iman. Iman itu tidak bisa digenggam. Dia bukan barang yang berbentuk fisik, tapi iman itu bisa dirasakan oleh hati. Karena iman letaknya di hati, maka hati-hati dengan hati, jangan sampai merusak hati. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak, Bu, kalau sakit fisik itu kita kena parang, kena apa, sembuhnya sebulan 2 bulan. Ya. Kena pisau, kalau ibu-ibu motong bawang kena pisau, sakitnya ya paling 7 hari, paling 5 hari. Tapi kalau yang sakit kenanya hati, terutama ada yang bilang, oh ini orang ini, dia orangnya kayak gitu. Oh ini sering ini. Sampai perkataannya ketika masuk ke dalam hati, itu hampir sampai mati kita membawanya. Kita sangat benci dia, kita sangat gak mau ketemu dia. Nah itu penyakit hati. Dan itu bukan penyakit, maksudnya itu kalau misalkan kita merasakan sakit di hati, susah untuk memaafkan orang lain, maka ini amalan-amalan hati itu pahalanya sangat besar. Amalan-amalan hati contohnya adalah kita tidak boleh iri, tawakal. Itu amalan-amalan hati. Dan amalan-amalan hati itu pahalanya besar. Contohnya amalan hati adalah iman. Iman adalah amalan hati. Bagaimana kita melaksanakan iman? Apakah kita melaksanakan iman dengan cara duduk terus merenung? Enggak. Kita melaksanakan iman dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran diri kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, dulu saya di Mesir, kebetulan saya kuliah di Mesir itu 5 tahun. Di Mesir itu, Pak, di Mesir itu kalau terawih kita musim panas, mulainya jam 8:30. Kalau 10 malam terakhir, mulai jam 8:30, selesainya jam 1 malam. Bacanya 5 juz. Terus jam 1 malam istirahat setengah jam, setengah 2 qiyamul lail. Selesainya jam 2:30. Baru sahur, musim panas, azannya itu jam 3. Jadi nggak ada tidur kita itu, Pak, Bu. Kita tidur habis subuh. Kebetulan 10 malam terakhir di Mesir itu libur. Jadi dipaksakan memang untuk beramal soleh ketika malam karena mengejar malam Lailatul Qadar. Dan itu saya pernah sekali di Mesir ikut iktikaf dan seperti itu, 5 juz dan qiyamul lailnya 1,5. Saya sama pas itu sama bapak-bapak cukup tua, kayaknya 80 tahunan. 80 tahunan. Yang saya kagetnya, dia itu sholatnya nggak pakai kursi. Seharusnya 80 tahunan itu pakai kursi kalau di sana. Dan dia tidak pakai kursi. Dan dia sholatnya paling semangat. Saya yang masih muda, ketika di Mesir, saya itu agak, kalau ke rakaat selanjutnya biasa ya anak-anak gitu kan,
nunggu sampai amin baru berdiri gitu. Itu bacaan yang pendek. Saya saya kayak gitu juga di sana, karena bacaannya agak lama gitu ya. Dan itu orang tua yang saya lihat itu dia langsung berdiri sigap ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika selesai sholat saya tanya, pakai bahasa Mesir saya terjemahkan, Pak, umur bapak berapa? Umurnya 82 kalau nggak salah itu. Umur saya 82. Kok bapak sesemangat ini untuk sholat? Sementara yang muda-muda seperti kami ini nggak kayak bapak. Kemudian dia bilang apa? Saya sholat pakai iman, kamu sholat pakai tenaga. Seperti itu gitu. Ya Allah, saya mulai merenung dari perkataan itu, sehingga saya sulit untuk mengatakan, kalau kata bahasa kerennya speechless gitu, terdiam dengan kata-kata itu. Sehingga apa yang saya simpulkan adalah iman itu lebih daripada segalanya. Iman itu lebih dari segalanya. Kita kehilangan iman sama saja kita tidak kita tidak bisa menentukan arah untuk kemana-mana. Kita kehilangan iman, hampa hidup kita. Makanya imanlah yang paling penting. Kemudian di bawah nikmat iman adalah nikmat keamanan. Nikmat keamanan ini yang bisa kita rasakan di desa kita ini, di tempat kita ini, di negara kita Indonesia. Apapun aman. Bapak dan Ibu itu pernah merasakan hidup di zaman, ada mungkin zaman Soekarno, zaman Soeharto. Gimana rasanya hidup di zaman Soeharto, Pak O? Ya, zaman Soeharto mungkin aman-aman saja kalau di desa. Tapi kalau di kota, kita bergerak berbicara politik seperti sekarang ini, selesai kita. Ya, itu mungkin yang bisa kita rasakan nikmat keamanan. Yaitu yang selanjutnya adalah nikmat kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak mungkin sering makan gorengan, Bapak mungkin sering minum minuman manis, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang sama kita, Pak. Meskipun sering makan gorengan, kolesterol kita biasa aja. Kemudian sering minum manis, ginjal kita masih bagus. Dan ini nikmat kesehatan yang bisa kita rasakan sekarang. Ada orang kaya di Jakarta, rumahnya paling bagus, dia nggak bisa makan nasi. Nggak bisa makan nasi, Bu. Kenapa nggak bisa makan nasi? Disuruh dia makan yang ubi-ubi rebus gitu. Orang Indonesia nggak makan nasi. Sampai coba orang Indonesia makan nasi kan. Jadi nasi itu paling penting di Indonesia. Tapi dia udah masih umur 50 tahun nggak bisa makan nasi. Disuruh makan ubi-ubian. Terus disuruh berjemur. Jadi Pak jam 8, jam 9 itu berjemur waktu-waktunya. Dan berjemur jangan pakai baju, lepas semuanya, pakai celana pendek. Nah ini yang dirasakan dia. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan baik pada malam hari ini. Selanjutnya adalah salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Yang Nabi kita ini kita cintai melebihi dari segalanya. Bapak dan Ibu awal pertama nikah masih ingat bagaimana momen-momennya? Enggak Ustaz, enggak Ustaz itu. Soalnya kita nikahnya dipaksa semua. Ya kan orang-orang dulu rata-rata nikahnya dijodohkan, ya nggak Bu? Ya nggak Pak? Kalau bapaknya senang-senang aja dijodohin. Kalau ibunya senang nggak Bu? Ya udah terpaksa gitu. Dulu ketika kita awal pernikahan itu namanya mawaddah. Namanya mawaddah, artinya kecintaan yang benar-benar rasa cinta itu sangat bertumbuh di dalam hati kita, sehingga kita itu nggak mau jauh dari suami kita ataupun nggak mau jauh dari istri kita. Itu awal-awal menikah. Cinta yang benar-benar cinta itu naik sekali. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah dan rahmah itu artinya sama. Bisa cinta, bisa kasih sayang sama. Intinya cinta. Dan mawaddah itu yang biasa dirasakan setahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan, kemudian hilang mawaddah itu. Ya kan Bu? 3 tahun pernikahan udah lepas biasa aja. Ya nggak? Tapi dari 3 tahun pernikahan sampai 10 tahun pernikahan, ini saya nggak ngerasain juga ya, tapi ibu yang merasakan, bapak yang merasakan. 10 tahun pernikahan itu muncul rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu
ketika ibu tahu suami ibu pengen apa tapi suami ibu tidak ngomong. Itu rahmat. Ketika bapak tidak ngomong tapi istri itu tahu maunya bapak itu apa. Gak pakai kode-kodean lagi, Pak. Nah, itu rahmat. Dan itu bisa dirasakan setelah 10 tahun ke atas. Itu namanya kecintaan yang mendalam. Makanya selawat kepada Nabi itu perlu cinta yang sangat besar, tapi melebihi cinta kita kepada pasangan kita. Jadi pasangan kita sudah cinta, saking mendalamnya kita tetap cinta meskipun usia pernikahannya puluhan tahun. Tapi kecintaan kepada Nabi itu melebihi dari segalanya, melebihi dari apapun, kecuali cinta kita kepada Allah. Cinta Nabi itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nabi Muhammad SAW kenapa harus dicinta? Karena dia sangat peduli dengan kita. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul maut itu adalah kita yang diomongkan, kita yang dikatakan. Dia tidak mengatakan istrinya. Siapa istrinya? Aisyah. Ketika dia mau meninggal, enggak Bu, enggak Pak. Aisyah, enggak Aisyah. Anaknya Fatimah, enggak, bukan anaknya yang dibilang. Enggak manggil anaknya dia. Mertuanya Abu Bakar, enggak. Anaknya, anak laki-lakinya, enggak. Tapi yang dipanggil adalah kita semua. Ini bukti bahwasannya Nabi Muhammad SAW peduli sama kita. Masa kita tidak peduli dengan dia dan tidak mencintai dia? Sungguh durhaka sekali kalau kita tidak mau mencintai dia sementara dia sangat peduli dengan kita. Apa kata dia? Umatku. Kita umatnya bukan? Jelas kita umatnya. Bahkan ketika Nabi ini sakaratul maut, Nabi masih ingat sama kita. Dan bahkan di surga nanti Nabi Muhammad tidak mau masuk surga duluan, tidak mau masuk surga dahulu sebelum umatnya yang di belakang itu berkumpul semuanya. Jadi Nabi itu bisa saja masuk surga duluan, bisa saja dia masuk surga paling depan, yang lainnya itu masih ditimbang amalnya, bisa saja. Tapi Nabi Muhammad sangat peduli dengan kita, Pak. Sangat peduli karena Nabi Muhammad menunggu semuanya berkumpul sampai kita berkumpul semua, kemudian dia baru membimbing kita untuk masuk surga. Dan itulah kita harus mencintai Nabi Muhammad, lebih cinta kita terhadap pasangan kita, melebihi cinta kita terhadap anak kita. Makanya kalau kita cinta pada Nabi Muhammad, seminimal-minimalnya kita salawat. Man shalla alaihi asyra, man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang salawat kepada saya satu salawat saja, maka Allah akan mensalawatinya 10 kali. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini judulnya Malam Nuzulul Quran, memperingati Malam Nuzulul Quran. Nuzul itu, Pak Bu, nuzul itu artinya turun. Quran itu Al-Quran, berarti turunnya Al-Quran. Pertanyaannya, apakah malam ini turunnya Al-Quran? Nah, itu menjadi tanda tanya. Di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di mana, Pak Bu? Di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir itu letaknya malam Lailatul Qadar. Dan mungkin ada ulama yang mengkhususkan di malam-malam ganjil. Jadi 10 malam terakhir. Kemudian ada ayat wa ma anzalna ala abdina yaumal taqal jam'an yaumal furqan. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu ketika dua pasukan itu bertemu di hari Furqan. Hari Furqan itu adalah perang Badar. Itu tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi mana yang benar? Apakah tanggal 17 Ramadan? Apakah di 10 malam terakhir? Bingung ya? Yang benar yang mana? Oke. Jadi ini saya berkisah dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran
untuk fase yang pertama kali itu di malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi. Jadi langit itu diturunkan ke situ dari Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Kemudian dari langitnya bumi menuju ke bawah itu diturunkan berangsur-angsur. Jadi awal diturunkan sekali, satu dalam bentuk satu. Nah, itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu letaknya pada tanggal 20 Ramadan sampai 30 Ramadan. Nah, sementara turunnya ke Nabi Muhammad SAW itu berangsur. Dimulainya kapan? Dimulainya tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Nabi Muhammad SAW dulu kala ketika di Mekah ia melihat apa yang terjadi, kezaliman yang terjadi di Mekah. Bapak Ibu ada yang pernah ke Mekah? Oh, Ustaz Mahmud udah berapa kali, Ustaz? Udah kenyang sama Mekah. Tapi gak bosan, Ustaz. Gak bosan. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang pernah ke Mekah. Itu Mekah nan megah, gedung-gedung tinggi, pencakar langit, gedung-gedung yang besar, hotel-hotel yang bagus itu ada di sana. Dan dulu itu penuh kezaliman. Ada seorang laki-laki yang membunuh anaknya sendiri itu ada di Mekah. Dan kemudian ada syariat-syariat yang itu tidak jelas, yang menyembah patung itu menjadi prioritas daripada menyembah Allah. Itu terjadi di Mekah dahulu. Dan kemudian perempuan itu di kelas nomor sekian nggak dipedulikan, dianggap bahwasanya perempuan itu nggak penting dalam hidup. Ada itu di zaman dahulu, Pak. Jangan sampai kayak gitu, kita kayak gitu ya. Kalau kita kayak gitu, masa jahiliyah kita. Nah, jadi ada itu masa-masa itu. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah melihat kezaliman itu kecuali sedikit sekali. Nah, sebelum ia menjadi nabi, ia berazam tidak mau melihat seperti itu dan mendiami diri dia untuk pergi ke suatu tempat. Dan tempatnya itu, saya kamu pernah ke Gua Hiro? Berapa jaraknya? Gua Hiro ke ini, ke Mekah ke Ka'bah, berapa kilo? Sekitar 20 kilo, 25 kilo. Dan itu jalannya naik turun. Bukan beraspal, naik turun dan bebatuan. Ustaz Mahmud capek naik ke atas. Saya juga capek naik ke atas. Nah, itu yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. 25 kilo, berangkat pagi, pulang lagi pagi. Itu yang Nabi Muhammad SAW. Demi apa? Demi tidak melihat kezaliman itu. Dia berangkat sekitar malam ke-40. Dia berada di Gua Hiro. Ternyata ada yang mendatangi dia. Siapa dia? Apa yang dikatakan dia kepada Nabi Muhammad SAW? Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW merasakan itu sangat merinding sekali dan badannya kayak tidak bisa bergerak karena mendengar kata-kata itu. Bayangin Bu, sendirian di gua yang sempit, kemudian malam begitu pekat, tidak ada siapa-siapa, ada suara besar dan suara itu menyuruh untuk membaca. Sementara Nabi Muhammad tidak bisa baca. Baca wahai Muhammad, ma'ana biqori'in. Saya nggak bisa baca ya. Iqra, ma'ana biqori'in. Saya nggak bisa baca. Intinya diulang-ulang terus baca. Akhirnya turunlah ayat pertama. Turunlah 5 ayat pertama pada malam hari itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun pada malam hari itu. Di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro jaraknya berapa? 25 km. Sehingga ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad merasakan apa? Nabi Muhammad merasakan ketakutan dan turun dari Gua Hiro. Turunnya itu, kalau sekarang masih sudah ada jalurnya. Kalau dulu nggak ada jalurnya, asal-asal saja turun.
25 kilo kalau kita naik motor berapa menit? Tuh, Pak. Berapa menit kalau kita naik motor? 10 menit, nyampe 15 menit. Enggak, kita lebih. Ini turun ke Mekah, kemudian ke lembah Mekah ke rumahnya, kemudian ada istrinya di situ, yaitu Khadijah, Sayyidina Khadijah. Jadi ini salah satu fungsi istri yang dijelaskan dalam hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi istri itu sebagai libas. Libas itu artinya adalah dia yang menutup pakaian. Dia pakaian bagi suaminya dan suaminya pakaian bagi dirinya. Artinya apa? Dalam penjelasan tafsir bahwasannya libas itu artiannya berbagai macam. Tapi intinya pakaian itu inti pakaian itu apa? Menutup. Jadi aib suami itu ditutup, Bu. Aib istri itu ditutup, Pak. Ya. Apa yang selama ini kita rasakan tidak perlu diumbar-umbar. Apa yang kita rasakan selama ini tidak perlu diucapkan. Nah, itu bahasa tentang libas. Maka Khadijah pada saat itu menutup. Yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW merasakan menggigil, kedinginan, dan merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dan itulah malam pertama di mana Al-Quran itu turun, di malam 17 Ramadan. Kita sekarang merasakan itu, bahwasannya meskipun Al-Quran itu tidak turun sekarang, dia sudah turun bertahun-tahun lalu, tapi kita merasakan suasana-suasana itu. Dan yang paling intinya dari kisah ini adalah bagaimana tanggung jawab kita terhadap Al-Quran itu. Pak, Bu, sekalian, apa yang pasti di dunia ini, Pak? Apa yang pasti? Yang di dunia ini udah pasti, nggak ada yang nggak pasti. Apa yang pasti? Ada nggak? Pasti kan? Nggak mungkin nggak pasti ya? Mati. Hah? Apa? Kematian. Kalau masa depan kita itu kan, kita berumur 50 tahun, 20 tahun lagi bisa kita ubah gitu. Masa depan kita mau kaya miskin itu bisa diubah. Kemudian kalau saya dulu kecil itu bercita-cita menjadi pemain sepak bola, kemudian sekarang nggak jadi pemain sepak bola, bisa berubah dan nggak pasti gitu. Tapi apa sesuatu yang sudah pasti, yang dia itu nggak mungkin bakal berubah? Apa? Pak? Yaitu adalah kematian. Kematian itu nggak bisa berubah. Pasti semua ini ada habisnya. Bapak Ibu punya barang di rumah meja yang usianya sudah 10 tahun, 20 tahun, pasti ada habisnya dimakan raya. Ingat dulu orang tua saya punya motor Mio putih, sekarang udah nggak ada, usianya cuma 5 tahun sampai 8 tahun, ada habisnya. Bapak Ibu punya barang elektronik HP saja, Pak, sudah berapa kali ganti HP sekarang? Mungkin ada 5 kali, ada 6 kali, wah HP-nya ganti-ganti gitu. Pasti ada habisnya. Dan kita juga dulu bercita-cita pas kecil atau mungkin punya angan-angan, punya impian pas kecil, itu bisa berubah. Dan itu tidak pasti. Jadi yang pasti itu dan semuanya akan habis itu adalah yang pasti hanya kematian. Sesuatu yang tidak pasti itu, yang misalkan kita mau misalkan lebaran ini masak daging semur atau masak rendang, masak ayam opor. Nah, itu sesuatu yang tidak pasti. Kita berusaha untuk membelinya, membeli ayam, bumbu-bumbunya. Kemudian kalau masa muda saya dulu ketika SMA, saya mau kuliah di Arab Saudi. Saya menyiapkan semuanya, pelajaran-pelajaran itu saya siapkan. Jadi kompetensi yang harus saya siapkan itu saya siapkan semua, secara tulis lisan untuk tes di sana sudah saya siapkan. Padahal itu masa depan yang belum pasti. Bukan pasti apakah saya diterima atau enggak di Saudi itu belum pasti. Tapi saya menyiapkan dengan penuh kesiapan. Nah, makanya yang enggak pasti aja kita siapkan, apalagi yang sudah pasti di masa depan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu
menyiapkan untuk yang sudah pasti itu? Insya Allah. Beneran Pak? Aku udah nyiapin belum? Insya Allah. Jawaban paling aman. Insya Allah. Enggak iya, iya enggak iya gitu. Jawaban paling aman Pak Bu. 10 sahabat dijamin masuk surga siapa? Yang Pak Mansur sebut setiap sholat tarawih. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW itu dan sahabat itu tadi sudah dijamin surganya. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga dalam hadis itu, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga. Rasulullah SAW pasti masuk surga. Rasulullah SAW saja yang dijamin surganya, kakinya itu kalau sholat sampai benar-benar merasakan lelah dan kecapean, sampai bukan bengkak ya rasanya. Biasa kalau bapak sering ke sawah nyeker itu apa di bawahnya itu di kakinya, di telapaknya kapalan gitu atau apa ada garis-garisnya gitu ya. Nah itu Nabi Muhammad rasakan karena keseringan sholat berdiri. Itu Nabi Muhammad yang dijamin surganya, sholatnya sampai membaca Al-Baqarah Al-Imran dalam satu kali sholat. Kita dijamin surganya nggak tahu? Enggak gitu. Sholat aja nggak pernah. Apalagi sholat wajib aja nggak pernah, apalagi sholat sunnah gitu. Makanya kalau kita mau mati dengan keadaan husnul khotimah, maka kita perlu berusaha. Berusahanya dengan apa? Menggokal. Kita perjalanan dari mana? Dari Grobot atau dari Longis, dari Krayan Makmur menuju Balikpapan perlu bekal. Pasti perlu bekal. Ya meskipun bukan makanan juga bekalnya. Bekalnya apa? Ya uang. Mau beli bensin pakai apa kalau nggak ada uang? Harus ada bekal. Kita ini perjalanan kita jauh. Mungkin umur saya baru 25 tahun, tapi umur ibu perjalanan yang sekarang bapak dan ibu ada 50-60. Sudah jauh perjalanannya. Bekal apa yang kita siapkan untuk menuju hal yang sudah pasti itu? Apakah sholat kita? Apakah puasa kita? Apakah amal-amal kita yang lain? Nah, tandanya kita sekarang membutuhkan bekal yang sangat banyak. Apa bekal yang paling tidak ada duanya? Yang perlu kita dapatkan, yang harus kita kejar. Apa itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Takwa itu apa, Pak? Takwa itu bisa kita dapatkan dengan cara kita beramal sholih. Beramal sholih. Bagaimana kita mendapatkan takwa? Nah, mungkin kita sudah hafal ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-3. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu ayat ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab, inilah kitab. Artinya Al-Qur'an. La raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Hudal lil muttaqin. Penjelas bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa yang dijelaskan, yang paham dengan isi Al-Quran maupun yang bisa melaksanakan isi Al-Quran, hanya orang-orang bertakwa. Dan takwa itu adalah tujuan dari semua amal yang kita kumpul. Tujuan dari semua apa yang kita kumpul. Yang pertama adalah tujuan kita berpuasa. Tujuan kita berpuasa yang dinyanyikan oleh adik-adik kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Kembali lagi ke awal, yang dipanggil orang-orang beriman. Yang bukan beriman gimana? Jadi ada di dalam ayat Quran itu ada dua, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu sama ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. An-nas itu artinya adalah manusia-manusia yang banyak. Bukan hanya orang beriman, manusia sepenuhnya. Contohnya,
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah di bumi ini makan yang halal dan yang baik. Bukan hanya halal saja tapi baik. Nah, itu untuk manusia seluruhan ayatnya. Umat Islam keseluruhan. Tapi ketika dipanggil untuk berpuasa, bentuknya lain. Bukan ya ayuhan nas, tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Tandanya apa? Yang berpuasa itu, yang benar-benar berpuasa hanya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah puasa ini diwajibkan kepada kita saja? Enggak. Umat-umat terdahulu juga wajib, Pak. Di zaman Nabi Adam itu berpuasa 3 hari. 3 harinya kapan? Di pertengahan bulan 13, 14, 15 di bulan-bulan Islam, di bulan-bulan Qamariyah. Di setiap bulannya. Nah, itu dulu syariatnya Nabi Adam. Di 3 hari itu setiap bulan wajib. Nah, kalau kita sekarang sunnah, puasanya namanya puasa Ayyamul Bid. Sunnah. Nah, di zaman Nabi Nuh, puasanya yang wajib kapan? Di zaman Nabi Nuh, puasa yang wajib itu tanggal 10 Muharram. Itu wajib bagi umatnya Nabi Nuh. Karena pada saat 10 Muharram itu tanda syukur di mana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang, dari tsunami. Nah, di sini tanggal 10 wajib bagi umatnya Nabi Nuh. Nabi Musa puasa kapan? 10 Muharram yang wajib. Kalau kita sekarang sunnah. Ada sunnah. Nah, baru zamannya Nabi Muhammad SAW diputuskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa 30 hari. Puasa 30 hari. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dan puasa ini kita puasa pahalanya itu langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan puasa ini Allah langsung yang tanggung. Dan selain puasa, apalagi yang dijelaskan oleh ayat ini, ayat setelahnya atau 2 ayat setelahnya, bahwasannya benar sekali syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kalau di Mesir, di negara-negara Arab, bukan identik dengan hanya puasa. Kalau puasa kita menahan lapar dan haus dan menahan syahwat. Tapi yang identik dengan bulan Ramadan selain puasa adalah bulan Al-Quran. Kenapa bulan Al-Quran? Karena disitulah Al-Quran diturunkan. Bulan yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan, bukan bulan yang lain. Adakah bulan Dzulhijjah di situ? Enggak ada. Padahal bulan Dzulhijjah itu di situ ada haji. Di situ ada hari Arafah. Di situ dilaksanakan haji, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa tidak bulan Muharram disebutkan dalam Al-Quran? Enggak. Padahal bulan Muharram itu ada puasa 10 Muharram. Dan itu tahun barunya umat Islam. Dan dia tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi apa yang disebutkan? Bulan Ramadan saja. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Dan bulan ini menjadi istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan identik dengan bulan Ramadan adalah Al-Quran selain puasa tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun transaksi kita, transaksi yang tidak pernah rugi, transaksi yang tidak pernah kita merasakan labanya itu kekurangan, bahkan labanya selalu meninggi. Apa Pak? Transaksi kita dengan Al-Quran itu yang tidak pernah rugi. Apa contohnya? Kita bisa berinvestasi. Investasi kita siapa Pak? Barang kita apa yang kita punya? Mungkin yang Bapak Ibu ketahui ya barang, rumah gitu. Tapi investasi masa depan kita, anak-anak kita ini, anak-anak kita ini, kita mau masuk surga itu susah. Tapi dibantu dengan anak-anak kita, investasinya itu anak-anak kita. Mereka hafal Quran itu investasi terbaik bagi kita.
Karena hanya mereka yang bisa menyelamatkan kita nanti dengan bacaan-bacaan mereka, dengan hafalan-hafalan mereka. Dan itu investasi kita di masa depan. Dan itulah yang dinamakan tijaratul lan tabur, transaksi yang tidak pernah rugi, yaitu transaksi dengan Al-Quran. Ya Ustaz, anak saya sudah nggak tahu mana Ustaz, tidak jelas balapan. Terus itu juga anak saya entah di mana, nggak jelas gitu dan sebagainya macamnya. Gampang. Karena transaksi yang tidak pernah rugi adalah Al-Quran, maka setidaknya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bukankah di bulan Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan? Iya benar. Malam Ramadan, hari-hari Ramadan, apapun kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilipat gandakan, semua amal dilipat gandakan. Dan yang identik dari Ramadan itu 4 amal. Yang pertama adalah Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang Qiyam Ramadan artinya adalah tarawih dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Itu 2 amalan, puasa dan qiyam. Dan ada yang lebih daripada itu. Apa Pak Bu? Interaksi kita dengan Al-Quran. Makanya peringatan ini bukan sekedar peringatan. Peringatan ini adalah yang mengembalikan kita jati diri kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini sangatlah penting. Bukan hanya sekedar dustur, bukan hanya sekedar pedoman hidup kita, tapi itu adalah lebih dari segalanya. Al-Quran ini lebih dari segalanya. Bukankah di akhirat nanti yang hanya bisa memberikan syafaat itu Al-Quran selain dari Rasulullah SAW? Ya Al-Quran. Karena Al-Quranlah syafaat, maka kita setidaknya membacanya di setiap harinya. Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran Ustaz, baca alif ba ta aja sulit dan bacanya tersendat-sendat. Ya itu memang rata-rata kita. Tapi setidaknya kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, falahu bihi hasanah. Maka ketika dia membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan itu Pak Bu? Apa kebaikan itu? Saya punya teman, saya tanya gitu, kamu mau jodoh yang kayak gimana? Pokoknya yang baik. Yang baik itu definisinya apa? Pengertiannya pokoknya baik. Pokoknya baik gitu kan. Jadi baik itu susah didefinisikan. Karena saking banyaknya, saking luasnya sifat-sifat baik itu. Makanya hasanah itu dalam Al-Quran itu tidak terdefinisikan, tapi hanya dirangkum oleh ulama mana saja yang penting dalam kata-kata hasanah. Hasanah itu baik, artinya kebaikan. Di sini ada yang namanya hasanah, Pak? Ada. Nah, kebaikan artinya. Nah, kebaikan itu didapat apa? Kalau kita membaca Al-Quran 1 huruf saja kita mendapatkan 1 kebaikan. Kebaikan itu apa? Diterjemahkan dalam Al-Quran kata-kata hasanah. Yang pertama adalah kesehatan. Kebaikan yang artinya adalah kesehatan. Barangkali kita sering makan gorengan, ternyata kita sering membaca Al-Quran, kita dapat kebaikan, maka kita dapat kesehatan terus-menerus. Siapa tahu Pak dari apa yang kita baca, Bu? Kemudian apa? Si'atul rizki, rizki yang luas. Siapa tahu kita dalam membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, meskipun 1 huruf saja kita mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu rezeki yang luas. Rezeki itu bukan masalah duit saja, bukan masalah duit. Rezeki itu ketika kita bisa bernafas, itu rezeki. Ketika kita bisa melangkahkan kaki kita, itu rezeki. Dan rezeki yang paling indah kalau dirasakan sekarang oleh ibu-ibu adalah ketika suaminya membawa kertas-kertas merah dan biru. Apa itu? Dan itu yang paling disukai suami istri ya. Uang-uang merah dan biru. Bukan uang-uang hijau ya. Apalagi uang-uang ungu. Apalagi yang kuning. Enggak level kata ibu. Nah, dan itulah rezeki. Hasanah itu salah satu
luasnya rezeki kita. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan itu. Bukan hanya orang yang membaca Al-Quran ditambah di sana dapat rezeki terus, bahkan rumahnya kaya, rumahnya besar, punya mobil, padahal dia nggak pernah baca Al-Quran. Apa jawabannya? Bahkan dia nggak sholat, Ustaz. Bahkan dia pokoknya nggak pernah ini, nggak pernah puasa, tapi dia kaya. Gimana jawabannya? Maka di dalam hartanya itu adalah letak keberkahan. Nah, itu menjadi pertanyaan. Makanya meskipun kita sudah mendapatkan rezeki yang luas, tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat dari Al-Quran itu rezeki, dan di situ letak keberkahan. Berkah-berkah apa sih? Berkah-berkah itu apa sih? Berkah itu di atas segalanya. Makanya kalau doa mau makan apa, Bu? Pak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah kami fima razaqtana. Allahumma barik lana fima razaqtana, dari apa yang Engkau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan hindarilah kami dari api neraka. Berkah dulu. Kemudian ketika ada orang menikah, suami istri menikah, yang didoakan bukan semoga sakinah mawaddah warahmah, tapi barakallahu lakum wa barakallahu jama'a bainakum khair. Mudahan keberkahan untuk kalian berdua. Nah, berkah itu apa sih? Berkah itu apa? Berkah itu adalah dalam bahasa Arab ziyadatul khair wa subuduh. Bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam diri kita dan menetapnya kebaikan tersebut pada diri. Kalau misalkan gak bertambah, kebaikan itu tetap di diri kita. Makanya keberkahan itu di atas segalanya. Keberkahan itu bisa didapat ketika kita melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan rezeki dari apa yang kita baca Al-Quran itu, disitulah letak keberkahannya. Letak keberkahannya. Dan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang bisa kita rasakan. Maka ketika kita sudah mendapatkan kebaikan dari apa yang kita baca, maka falahu hasanah, falahu bi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha. Sudahnya dapat satu kebaikan. Contoh Bapak Ibu, qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada berapa huruf? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada berapa huruf? Alhamdulillah rabbil alamin. Ada 15 huruf lebih, maka 15 kebaikan. Falahu bi asyri hasanah. Maka dari 15 kebaikan itu dikali 10, berapa Bu? Kalau dikali 10, 150. Itu di hari biasa. Kebaikan ini bisa artinya pahala juga ya, Pak Bu. Itu di hari biasa. Gimana kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan, kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Dikalikan 70 kali lipat. Bayangkan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dikali 10, 150, kemudian dikali 70, berapa itu? Makanya yang identik dari Ramadan itu Al-Quran. Karena Al-Quranlah pahala kita menjadi banyak, kebaikan kita menjadi banyak. Wah, Ustaz baca Al-Quran tersendat-sendat, nggak apa-apa. Kalau hal yang baca Al-Quran lancar, pahalanya 1. Kalau yang tersendat-sendat 2 pahalanya. Apa? Yang tersendat-sendat itu 2 pahalanya. Pertama, dia baca Al-Quran dapat pahala. Yang kedua, dia berusaha untuk membaca Al-Quran meskipun dia tersendat-sendat. Pahalanya 2. Saya baca sejuz dengan ibu dan bapak, baca sejuz yang mungkin saya lancar, atau Ustaz Mahmud baca sejuz bacaannya lancar, dan sementara ibu-ibu dan bapak bacaannya kurang lancar, pahalanya banyak yang mana? Secara dalil, secara itu pahalanya banyak yang ibu. Secara dalil, secara ini. Karena membaca Al-Quran dengan 2 tadi, dengan susah payah dan ada usaha untuk membaca Al-Quran. Bukankah dalam hadis dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah? Suatu amalan itu tergantung susah payahnya kita melaluinya. Contohnya, Bu, Pak, saya di Mesir itu ketika musim panas puasa
itu 49 derajat. 49 derajat. Dan itu 1 bulan kita merasakan. 45, 46, 47. Yang paling tinggi 49 derajat. Sini paling panas berapa Pak Bu? 35. 35. Ditambah berapa itu? 14 derajat. Nah itu kita rasakan 49 derajat. Dan itu pagi sampai siang kita ujian kuliah. Itu kita rasakan keluar rumah itu kayak mau dibakar waktu. Dan juga mana di bis itu sempit, kita naik angkutan itu sempit-sempitan. Itu rasanya pengen buka puasa gitu. Bukan buka puasa. Makanya kalau kita pulang dari ujian musim panas puasa, balik ke rumah kita langsung buka kulkas, bukan ngambil minum, tapi nongkrong depan kulkas, kayak depan freezernya. Depan freezer kita. Habis dari depan freezer, mulai agak dingin, masuk kamar mandi, kita mandi sama baju-bajunya. Anaknya kita mandi semuanya. Enggak pakai sabun, yang penting ada air. Setelah mandi apa? Enggak kita copot bajunya sama celananya, kita biarin kita pakai. Sampai tidur kita pakai. Di kasur itu kita kasih batu es, Pak. Tuh, ada batu es itu kita pecah satu-satu, di kasur kita taruh. Karena panas memang. Karena musim panas itu seperti itu. Kita tidur itu basah-basah kayak gitu. Basah-basah kayak gitu jam 5 bangun sholat asar, nunggu buka. Dan itu benar-benar dahsyat sekali musim panas di sana. Nah, tapi apa yang dikatakan hadis, yang dikatakan Rasul, al-ajru ala qadri ma syaqqa. Suatu amalan itu tergantung kita, pahalanya tergantung apa, amalan itu tergantung susah payahnya apa yang kita lakukan. Ibu-ibu kalau membaca Al-Quran, susah payahnya itu menyebutkan huruf-hurufnya, tapi ibu tetap berusaha. Dengan ada orang yang tiba-tiba langsung bisa baca Al-Quran, beda pahalanya, Pak. Mungkin ada yang sudah tua, yang sudah ini masih susah baca Al-Quran, pasti beda pahalanya. Kalau dia membaca satu juz dengan seksama dan dia belajar, beda pahalanya. Makanya ganjaran itu, pahala itu tergantung beratnya kita melakukan amalan tersebut. Maka ibu-ibu sekalian itu tadi pahala membaca Al-Quran. Dan yang ini berapa menit? Sebelum menit, oke. Dari ngerti Ustaz Mahmud. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang selanjutnya adalah Al-Quran adalah prioritas kita. Al-Quran adalah prioritas kita. Karena kita tanpa Al-Quran, kita itu sama saja tidak hidup. Kenapa? Bapak dan Ibu kalau tanpa makan itu bisa hidup berapa hari? Tanpa makan berapa Pak Sri? Tanpa makan kita bisa berapa hari itu? Pernah nyobain nggak? Belum. Tapi tidak diperbolehkan. Buktinya masih hidup sampai sekarang. Jadi emergensi tadi apa? Makanan dan minuman yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Itu tidak bisa hidup tanpanya. Itu. Yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan itu kita bisa hidup tanpanya, tapi susah, sulit, susah malah. Contohnya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa nggak hidup tanpa rumah? Bisa. Buktinya ada yang orang hidup di kolong jembatan. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa kita hidup tanpa rumah, bisa. Tapi ya sulit. Hujanan dan sebagainya macamnya. Bisa hidup tapi kita sulit gitu tanpa rumah. Kalau anak muda, pemuda, kita bisa hidup nggak tanpa HP anak muda? Kalau bapak-bapak jangan ditanya, bisa mereka jelas gitu. Ibu-ibu jelas bisa hidup tanpa HP. Kalau pemuda-pemudi, bisa nggak hidup tanpa HP? Bisa, tapi sulit gitu kan. Tapi ya itu kebutuhan itu kita bisa hidup tanpanya, tapi kita merasa sulit. Yang ketiga adalah pelengkap dalam hidup kita. Apa itu pelengkap? Contohnya tadi kebutuhan. Kebutuhan itu misalkan kita, kalau kita tidak punya motor, kita bisa hidup. Tapi kalau punya motor itu memudahkan
segalanya. Ketika kita sudah punya motor, kemudian motor itu kita percanggih. Kita percanggih dari kita cat, kita pilok, kemudian kita rodanya itu lupa saya namanya, pelang rodanya itu pokoknya di pilok dan sebagainya macamnya, kemudian diganti knalpotnya. Nah itu pelengkap dalam hidup kita. Kita punya rumah kita cat, kita bagus-bagusin, taruh tanaman depan-depannya. Nah itu hanya pelengkap dalam hidup kita. Kemudian kita punya badan yang ramping dan bagus, punya rambut yang bagus, kita sisirin dan sebagainya. Itu pelengkap dalam hidup kita. Dan pelengkap itu ya hanya pelengkap, nggak berarti apa-apa. Tapi itu hanya memperindah hidup kita. Hanya memperindah hidup kita. Dan Rasul senang seperti itu. Makanya kalau kita lihat tadi, kalau kita kembali ke Al-Quran, maka Al-Quran itu kita taruh mana? Kita taruh di emergensi, di kebutuhan, atau hanya pelengkap di hidup kita? Kalau emergensi kita tidak bisa hidup tanpanya. Kalau kebutuhan itu kita bisa hidup tanpanya, tapi sulit. Kalau pelengkap itu ya mau dia nggak ada, mau dia ada sama aja, kita bisa hidup. Jadi Al-Quran itu ditaruh mana Pak? Dari 3 itu tadi. Nah, emergensi atau kebutuhan? Emergensi ya. Sepakat Bu ya? Sepakat Pak ya? Emergensi. Itu ada yang gak pernah baca Quran hidup-hidup aja Pak Bu gitu. Bisa makan, bisa ini, hidup aja dia. Jadi yang hidup itu ada 2, fisik dan hati. Yes, ya mungkin dia hidup, fisik dia hidup, dia ke sawit, dia menangkap sawit, panen dan segala macamnya hidup. Tapi apakah hatinya juga hidup? Jadi kalau dalam Al-Quran itu, ketika orang mendengarkan ayat Al-Quran, selain mendengarkan, ketika dia mendengarkan, kemudian dia mendengarkan semua hatinya bergetar. Ketika disebutkan ayat Al-Quran, dia ingin berbuat baik terus menerus. Itu tanda hatinya sudah terikat dengan Al-Quran dan tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diletakkan di emergensi. Memang kita bisa hidup tanpa Al-Quran secara fisik, tapi hati kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Makanya sedikit-sedikit orang yang hatinya terikat dengan Al-Quran, maka hatinya cepat galau. Apakah saya masuk surga nanti? Apakah amalan saya cukup untuk masuk surga? Apakah bekal saya cukup untuk kematian? Makanya jangan sampai hati kita mati. Dan yang membuat hati kita mati itu kita jauh dari Al-Quran. Makanya dekatkan kembali hati kita dengan Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, dan juga merenungkan Al-Quran. Maka itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat kita bersama. Kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan acara ini bukan hanya menjadi peringatan bagi kita di setiap tahunnya. Jadi ada skala evaluasi yang kita lakukan setiap tahun untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sekian apa yang saya sampaikan adalah kita tutup acara ini dengan membaca doa bersama-sama. Kita mulai dengan istighfar sebanyak-banyaknya karena istighfar tidak mengenal kata maksimal maupun minimal. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muwaffiqin, ni'mahu wa kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra a'malina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghayra mukhzir wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayati wa khairal mamat wa khairal thawab wa khairal amali wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqqiq
إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita petik hikmah dan pelajaran untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama dan tibalah kita di acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan peringatan Nuzulul Quran malam ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya